Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman sekalian para pejuang CPNS? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam menggapai cita-cita kita untuk menjadi abdi negara. Nah, jadi gimana nih persiapan teman-teman sekalian? Kan kemarin kalau nggak salah tanggal 30 Juni pendaftaran CPNS sudah dibuka lagi. Jadi sebentar lagi waktu tes bakalan datang nih. Semoga persiapannya udah matang. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal belajar sama-sama lagi terkait materi soal CPNS. Kali ini masih terkait tes intelijensi umum. Nah, untuk materi hari ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu adalah analogi, yang kedua silogisme, dan yang ketiga adalah analitis. Oke, mungkin langsung aja ya. Materi pertama itu terkait analogi. Soal 1, Asia Afrika sama dengan A. Eropa Indonesia, B. Amerika Argentina, C. Kanada Nigeria, D. Prancis Eropa, E. Jepang Asia. Jawaban yang tepat untuk soal 1 adalah C. Kanada Nigeria. Afrika dan Asia merupakan nama-nama benua, maka padanan hubungan dengan soal yang dimaksud adalah Kanada dan Nigeria, karena keduanya adalah nama-nama negara. Soal 2, tahu kedelai sama dengan A. Cabai sambal, B. Susu yogurt, C. Manisan gula, D. Tomat saus, atau E. Roti terigu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah E. Roti dan terigu. Berdasarkan soal diketahui kalau tahu dibuat dari kedelai, maka padanan hubungan dengan soal yang dimaksud adalah roti dan terigu, karena roti terbuat dari terigu. Soal nomor 3, Barat Laut Tenggara sama dengan A. Barat Daya Timur Laut, B. Barat Daya Tenggara, C. Utara Timur, D. Barat Selatan, atau E. Barat Laut Timur Laut. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Barat Daya dan Timur Laut. Barat laut adalah arah mata angin yang berlawanan dengan tenggara, maka padanan hubungan dengan soal yang dimaksud adalah barat daya dan timur laut, karena barat daya dan timur laut juga berlawanan arah. Soal nomor 4, perwira menengah kolonel sama dengan A. Tamtama sersan kepala, B. Bintara prajurit 1, C. Sersan Mayor Bintara, D. Tamtama Kepala Kopral Kepala, E. Mayor Perwira. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Tamtama Kopral Kepala. Kolonel termasuk jenjang kepangkatan perwira menengah, maka padanan hubungan dengan soal yang dimaksud adalah Tamtama Kepala dan Kopral Kepala, karena Kopral Kepala merupakan jenjang kepangkatan Tamtama Kepala dalam dinas ketentaraan. Soal nomor 5, Teheran Iran sama dengan A. Barcelona Spanyol, B. Mekah Saudi Arabia, C. Baghdad Irak, D. Indonesia Jakarta, atau E. Dakar Bangladesh. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C. Baghdad dan Irak. Nah, Teheran adalah ibu kota dari Iran, maka padanan hubungan dengan soal yang dimaksud adalah Baghdad dan Irak, karena Baghdad adalah ibu kota dari Irak. Soal nomor 6, Steffi Graf Jerman tenis sama dengan A. Maradona sepak bola Argentina,
B. Rudi Hartono, Indonesia, bulu tangkis. C. Michael Jordan, Amerika, renang. D. Rod Laver, Inggris, tenis. Atau E. Mike Tyson, Inggris, tinju. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah B. Rudi Hartono, Indonesia, bulu tangkis. Steffi Graf berasal dari Jerman, adalah pemain tenis. Maka, padanan hubungan dengan soal yang dimaksud adalah Rudi Hartono, Indonesia, bulu tangkis. Karena Rudi Hartono berasal dari Indonesia dan merupakan pemain bulu tangkis. Soal 7, Affandi, pelukis, Indonesia. A. Beethoven, komponis, Jerman. B. Michelangelo, komponis, Italia. C. Shakespeare, pelukis, Inggris. D. Hedlin, komponis, Inggris. Atau E. Gracia Marquez, novelis, Jerman. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah A. Beethoven, komponis, Jerman. Affandi merupakan salah seorang pelukis ternama dari Indonesia. Maka, padanan hubungan dengan soal yang dimaksud adalah Beethoven, komponis, Jerman. Ludwig van Beethoven merupakan salah seorang komponis ternama dari Jerman. Soal ke-8, Islam, nuzulul Quran, masjid sama dengan A. Katolik, gereja, Jumat Agung. B. Buddha, wihara, Waisak. C. Weda, Hindu, pura. D. Kristen, Paskah, wihara. Atau E. Hindu, Saraswati, pura. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah E. Hindu, Saraswati, pura. Islam adalah agama. Nuzulul Quran merupakan salah satu peringatan hari raya keagamaan. Masjid, tempat orang Islam beribadah. Maka padanan hubungan dengan soal yang dimaksud adalah Hindu, Saraswati, pura. Materi selanjutnya adalah silogisme. Soal ke-9, semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua mahasiswa belajar. B. Semua mahasiswa belajar dan lulus ujian. C. Semua mahasiswa yang tidak belajar tidak lulus ujian. D. Sebagian mahasiswa yang belajar tidak lulus ujian. Atau E. Sebagian mahasiswa yang belajar dan lulus ujian. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah E. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Karena sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar, maka ada sebagian mahasiswa yang belajar dan lulus ujian. Soal nomor 10, semua harimau adalah pemakan daging. Sebagian binatang adalah harimau. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian binatang pemakan daging. B. Semua pemakan daging adalah harimau. C. Sebagian harimau adalah pemakan daging. D. Daging bukan makanan binatang. E. Sebagian binatang yang bukan harimau bukan pemakan daging. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah A. Sebagian binatang pemakan daging. Sebagian binatang, yaitu harimau, adalah pemakan daging, karena semua harimau adalah pemakan daging.
Soal ke-11. Semua buah yang manis berulat. Sebagian buah yang telah masak rasanya manis. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian buah yang berulat rasanya manis. B. Sebagian buah yang manis berulat. C. Semua buah yang telah masak berulat. D. Sebagian buah yang telah masak berulat. Atau E. Sebagian buah yang belum masak berulat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah D. Sebagian buah yang telah masak berulat. Sebagian buah yang telah masak yang rasanya manis berulat. Soal nomor 12. Semua calon mahasiswa menempuh tes bahasa Indonesia. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes bahasa Indonesia. B. Semua calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes bahasa Indonesia. C. Semua calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes bahasa Indonesia. D. Sebagian calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes bahasa Indonesia. E. Semua calon mahasiswa yang menempuh tes bahasa Indonesia tidak memiliki skor TOEFL. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah A. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes bahasa Indonesia. Karena semua calon mahasiswa menempuh tes bahasa Indonesia dan sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450, maka sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes bahasa Indonesia. Soal nomor 13. Semua seniman kreatif, sebagian ilmuwan adalah seniman. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian ilmuwan kreatif. B. Sebagian bukan ilmuwan tidak kreatif. C. Semua ilmuwan kreatif. D. Semua ilmuwan tidak kreatif. Atau E. Sebagian bukan ilmuwan kreatif. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah A. Sebagian ilmuwan kreatif. Karena sebagian ilmuwan adalah seniman dan semua seniman adalah kreatif, maka sebagian ilmuwan kreatif. Soal nomor 14. Pekerjaan yang menyenangkan tidak selalu menghasilkan uang. Bagi sebagian orang, melukis adalah pekerjaan yang menyenangkan. Kesimpulan yang tepat adalah A. Pekerjaan yang tidak menyenangkan dan tidak selalu menghasilkan uang bagi sebagian orang adalah melukis. B. Pekerjaan yang menyenangkan dan selalu menghasilkan uang bagi sebagian orang adalah melukis. C. Pekerjaan yang menyenangkan dan tidak selalu menghasilkan uang bagi semua orang adalah melukis. D. Pekerjaan yang tidak menyenangkan dan selalu menghasilkan uang bagi semua orang adalah melukis. Atau E. Pekerjaan yang menyenangkan dan tidak selalu menghasilkan uang bagi sebagian orang adalah melukis. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah E. Pekerjaan yang menyenangkan dan tidak selalu menghasilkan uang bagi sebagian orang adalah melukis. Pekerjaan yang menyenangkan tidak selalu menghasilkan uang dan bagi sebagian orang, melukis adalah pekerjaan yang menyenangkan. Sehingga, pekerjaan yang menyenangkan dan tidak selalu menghasilkan uang bagi sebagian orang adalah melukis. Soal nomor 15. Jika hewan hidup di darat, ia tidak bisa hidup di air. Jika hewan hidup di air, ia tidak bisa hidup di darat. Kesimpulan yang tepat tentang hewan berdasarkan pernyataan di atas adalah A. Ada yang hidup di air dan juga di darat. B. Tidak ada yang hidup di air dan juga di darat. C. Tidak ada yang hidup di darat dan juga tidak hidup di air. D. Ada yang tidak hidup di air dan juga tidak hidup di darat.
atau E. Tidak ada yang hidup di air dan juga tidak hidup di darat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah B. Tidak ada yang hidup di air dan juga di darat. Dari soal diperoleh bahwa hewan tidak dapat hidup sekaligus di darat maupun di air. Jadi, tidak ada yang hidup di air dan juga di darat. Soal nomor 16. Sebuah hotel memiliki 6 lantai. Kamar yang ada di lantai 2 atau lebih memiliki pintu tahan api. Kesimpulan yang tepat adalah semua pintu tahan api A. Tidak ada di kamar lantai 1. B. Ada di kamar semua lantai. C. Hanya ada di kamar lantai 6. D. Tidak ada di kamar lantai 6. Atau E. Ada di kamar lantai 2. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah A. Tidak ada di kamar lantai 1. Dari soal, diketahui bahwa kamar di lantai 2 atau lebih memiliki pintu tahan api. Jadi, semua pintu tahan api tidak ada di kamar lantai 1. Soal nomor 17. Penggunaan sabuk pengaman menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Istirahat 15 menit saat perjalanan di tol menurunkan sebanyak 30% kematian akibat kecelakaan mobil. Kesimpulan yang tepat tentang angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas adalah A. Tidak dapat diturunkan kecuali dengan penggunaan sabuk pengaman dan istirahat 15 menit. B. Tidak dapat diturunkan dengan penggunaan sabuk pengaman dan istirahat 15 menit. C. Dapat diturunkan dengan penggunaan sabuk pengaman dan istirahat 15 menit. D. Dapat diturunkan dengan penggunaan sabuk pengaman tanpa istirahat 15 menit. E. Dapat diturunkan dengan istirahat 15 menit tanpa penggunaan sabuk pengaman. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah C. Dapat diturunkan dengan penggunaan sabuk pengaman dan istirahat 15 menit. Dari soal, diketahui bahwa baik penggunaan sabuk pengaman maupun istirahat 15 menit saat perjalanan di jalan sama-sama dapat menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Soal nomor 18. Ada sekolah yang menerima dan tidak menerima dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pencairan dana BOS mensyaratkan penyerahan laporan keuangan triwulan. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sekolah penerima BOS yang belum menyerahkan laporan keuangan triwulan dapat mencairkan dana BOS. B. Sekolah penerima BOS yang belum menyerahkan laporan keuangan triwulan belum dapat mencairkan dana BOS. C. Sekolah bukan penerima BOS yang sudah menyerahkan laporan keuangan triwulan belum dapat mencairkan dana BOS. D. Sekolah bukan penerima BOS dapat mencairkan dana BOS tanpa menyerahkan laporan keuangan triwulan. E. Sekolah bukan penerima BOS dapat mencairkan dana BOS dengan menyerahkan laporan keuangan triwulan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah B. Sekolah penerima BOS yang belum menyerahkan laporan keuangan triwulan belum dapat mencairkan dana BOS. Karena pencairan dana BOS mensyaratkan penyerahan laporan keuangan triwulan, maka sekolah penerima BOS yang belum menyerahkan laporan keuangan triwulan belum dapat mencairkan dana BOS. Soal nomor 19. Metode penanganan kanker semakin modern. Sejak pertama diketahui mengidap kanker, pada tahun 1950-an, 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun. Sedangkan tahun 1980-an, 65% penderita kanker hidup selama 8 tahun. Kesimpulan yang tepat adalah A. Tahun 1950-an, hanya 60% penderita kanker yang ditangani. Sedangkan tahun 1980-an,
persentase penderita kanker yang ditangani lebih tinggi. B. Tahun 1980-an, 35% penderita kanker tidak ditangani seperti penderita pada tahun 1950-an. C. Tahun 1950-an tidak pernah dilakukan pendeteksian terhadap pengidap kanker secara lebih awal seperti pada tahun 1980-an. D. Tahun 1980-an lebih banyak penderita kanker yang ditangani lebih baik daripada penderita kanker tahun 1950-an. E. Tahun 1980-an jumlah penderita kanker lebih banyak daripada jumlah penderita kanker pada tahun 1950-an. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah D. Tahun 1980-an, lebih banyak penderita kanker yang ditangani lebih baik daripada penderita kanker pada tahun 1950-an. Dari data yang disajikan pada soal, diketahui bahwa pada tahun 1950-an, 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun. Sedangkan tahun 1980-an, 65% penderita kanker hidup selama 8 tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tahun 1980-an lebih banyak penderita kanker yang ditangani lebih baik daripada penderita kanker pada tahun 1950-an. Soal nomor 20. Semua siswa kelas A dapat berbahasa Inggris. Semua siswa kelas A yang menduduki ranking 10 besar juga harus dapat berbahasa Perancis. Kesimpulan yang tepat tentang semua siswa kelas A adalah: A. Yang dapat berbahasa Perancis menduduki ranking 10 besar dan tidak bisa berbahasa Inggris. B. Yang dapat berbahasa Perancis tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. C. Yang tidak dapat berbahasa Perancis tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. D. Yang tidak dapat berbahasa Perancis menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. E. Yang tidak dapat berbahasa Perancis tidak menduduki ranking 10 besar dan tidak dapat berbahasa Inggris. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah C. Yang tidak dapat berbahasa Perancis tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Semua siswa kelas A dapat berbahasa Inggris, dan semua siswa kelas A yang menduduki ranking 10 besar harus dapat berbahasa Perancis. Maka, yang tidak dapat berbahasa Perancis tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Soal nomor 21. Lampu di halaman lebih terang dibandingkan lampu yang ada di kamar tidur. Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal harganya. Kesimpulan yang tepat tentang lampu di kamar tidur adalah: A. Lebih tahan lama dan lebih mahal dibandingkan lampu di halaman. B. Tidak lebih tahan lama dan lebih mahal daripada lampu di halaman. C. Lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu di halaman. D. Tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu di halaman. Atau E. Sama tahan lama dan sama mahalnya dengan lampu di halaman. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah D. Tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu di halaman. Dari soal, diketahui bahwa lampu yang lebih terang atau lampu yang ada di halaman pasti lebih tahan lama dan lebih mahal harganya. Jadi, lampu di kamar tidur tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu yang ada di halaman. Soal nomor 22. Sebagian karyawan adalah pegawai tidak tetap. Pegawai tetap tinggal di asrama kecuali Bonar. Kesimpulan yang tepat adalah: A. Bonar adalah karyawan yang bukan pegawai tetap. B. Bonar adalah karyawan yang tinggal di asrama. C. Kecuali Bonar, karyawan yang tinggal di asrama adalah bukan pegawai tetap. D. Kecuali Bonar, karyawan tidak tinggal di asrama. E. Bonar karyawan yang pegawai tetap.
Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah A. Bonar adalah karyawan yang bukan pegawai tetap. Sebagian karyawan adalah pegawai tidak tetap, maka ada sebagian karyawan yang merupakan pegawai tetap. Pegawai tetap tinggal di asrama kecuali Bonar, sehingga Bonar adalah karyawan yang bukan pegawai tetap. Soal nomor 23. Jika hujan selama 3 jam, jalan protokol tergenang air setinggi 30 cm. Jika jalan protokol tergenang air setinggi 30 cm, sebagian mobil sedan dan sebagian sepeda motor tidak dapat melintasinya. Kesimpulan yang tepat jika hujan selama 3 jam adalah A. Semua sedan dan sepeda motor tidak dapat melintas di jalan protokol. B. Semua sedan dan sepeda motor dapat melintas di jalan protokol. C. Sebagian sedan dan sebagian sepeda motor dapat melintas di jalan protokol. D. Semua sedan dan sebagian sepeda motor tidak dapat melintas di jalan protokol. Atau E. Sebagian sedan dan semua sepeda motor dapat melintas di jalan protokol. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah C. Sebagian sedan dan sebagian sepeda motor dapat melintas di jalan protokol. Berdasarkan soal, diketahui bahwa jika hujan selama 3 jam, maka jalan protokol tergenang air setinggi 30 cm, sehingga sebagian mobil sedan dan sebagian sepeda motor tidak dapat melintasinya. Jadi, jika hujan selama 3 jam, maka sebagian mobil sedan dan sebagian sepeda motor dapat melintas di jalan protokol. Soal nomor 24. Peserta tes CPNS 2021 mengikuti seleksi kompetensi dasar SKD. Dida tidak lulus tes CPNS 2021. Kesimpulan yang tepat tentang Dida adalah A. Telah mengikuti SKD dalam tes CPNS 2021. B. Tidak mengikuti SKD dalam tes CPNS 2021. C. Bukan peserta tes CPNS 2021 yang mengikuti SKD. D. Peserta tes CPNS 2021 yang mengikuti tes bukan SKD. Atau E. Tidak mengikuti tes CPNS 2021 dan SKD. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah A. Telah mengikuti SKD dalam tes CPNS 2021. Dida tidak lulus tes CPNS 2021, berarti Dida telah mengikuti rangkaian tes CPNS 2021, namun tidak lulus. Peserta tes CPNS 2021 mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD, jadi Dida telah mengikuti SKD dalam tes CPNS 2021. Soal nomor 25. Semua pelaut adalah perenang, sebagian perenang bukan penyelam. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua penyelam adalah pelaut. B. Sebagian pelaut bukan penyelam. C. Semua pelaut adalah penyelam. D. Sebagian penyelam bukan perenang. Atau E. Semua penyelam bukan pelaut. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah B. Sebagian pelaut bukan penyelam. Karena semua pelaut adalah perenang dan sebagian perenang bukan penyelam, jadi sebagian pelaut bukan penyelam. Soal nomor 26. Tidak ada bunga mawar kecuali bunga berwarna kuning dan merah. Mita menerima bunga berwarna bukan kuning dan bukan merah. Kesimpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Mita adalah A. Bunga mawar kuning. B. Bunga mawar merah. C. Bukan bunga mawar. D. Bukan bunga mawar kuning. Atau E. Bunga mawar bukan merah dan kuning. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah C. Bukan bunga mawar. Karena Mita menerima bunga berwarna bukan kuning dan bukan merah, maka bunga yang diterima oleh Mita adalah bukan bunga mawar. Soal nomor 27. Hewan golongan unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Buaya,
hewan bukan unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kesimpulan yang tepat tentang buaya adalah A. Memiliki cara berkembang biak yang tidak sama dengan unggas. B. Memiliki ciri-ciri yang sama dengan unggas. C. Memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. D. Memiliki telur yang sama dengan golongan unggas. Atau E. Memiliki cara bertelur yang sama dengan unggas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah C. Memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. Berdasarkan soal, diperoleh kesimpulan bahwa unggas dan buaya sama-sama bertelur. Jadi, buaya memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. Soal nomor 28, semua hutan ditanami pohon. Sebagian pohon adalah pohon durian. Kesimpulan yang tepat tentang hutan adalah A. Semua hutan ditanami pohon bukan durian. B. Sebagian hutan ditanami pohon bukan durian. C. Semua hutan ditanami pohon durian. D. Semua hutan tidak ditanami pohon durian. Atau E. Sebagian hutan ditanami pohon durian, sebagian tidak ditanami pohon. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah B. Sebagian hutan ditanami pohon bukan durian. Berdasarkan soal, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian hutan ditanami pohon durian, berarti sebagian lagi ditanami pohon yang bukan durian. Soal nomor 29, makhluk laut yang bernapas dengan insang adalah ikan. Lumba-lumba adalah makhluk laut yang bernapas dengan paru-paru. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua lumba-lumba termasuk jenis ikan yang hidup di laut. B. Semua lumba-lumba dan ikan adalah makhluk yang hidup di laut. C. Sebagian lumba-lumba termasuk jenis ikan yang hidup di laut. D. Semua ikan termasuk jenis lumba-lumba yang hidup di laut. Atau E. Sebagian ikan termasuk jenis lumba-lumba yang hidup di laut. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah B. Semua lumba-lumba dan ikan adalah makhluk yang hidup di laut. Berdasarkan soal, diperoleh kesimpulan bahwa lumba-lumba dan ikan merupakan makhluk laut yang sama-sama hidup di laut. Soal nomor 30, Andre tidak menanam buah kecuali mangga golek dan mangga mana lagi. Andre memberikan Dina buah bukan mangga golek dan buah mana lagi. Kesimpulan yang tepat tentang buah yang diterima oleh Dina adalah A. Buah mangga golek. B. Buah mangga mana lagi. C. Bukan buah golek. D. Bukan buah mangga. Atau E. Buah mangga, bukan golek, dan mana lagi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 adalah D. Bukan buah mangga. Berdasarkan soal, diperoleh kesimpulan bahwa buah yang diterima Dina dari Andre adalah bukan buah mangga. Materi selanjutnya adalah analitis. Teks pertama digunakan untuk menjawab soal nomor 31 sampai dengan soal nomor 33. Tony, Firman, Chandra, Bayu, Dandi, dan Aji diminta untuk berbaris urut mulai dari tinggi badan yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kondisi mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Yang kedua, Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih rendah daripada Bayu. Yang ketiga, Firman lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Yang keempat, Bayu lebih tinggi daripada Chandra. Apabila kita tarik garis lurus, yang mana garis sebelah kiri adalah orang yang paling tinggi dan garis sebelah kanan adalah orang yang paling pendek, berdasarkan data, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Yang kedua, Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih rendah daripada Bayu. Yang ketiga, Firman lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Dan yang keempat,
Bayu lebih tinggi daripada Chandra. Jadi, urutan ke-6 orang ini berdasarkan tinggi badannya adalah Bayu, Chandra, Dandi, Tony, Firman, dan Aji. Untuk soal nomor 31, yang paling pendek dari ke-6 peserta tersebut adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah D. Aji. Karena berdasarkan data yang sudah kita temui atau yang sudah kita cari bersama tadi, kalau Aji adalah orang yang paling pendek di antara ke-6 orang tersebut. Soal nomor 32, Firman berada pada urutan jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 adalah E, kelima. Berdasarkan yang sudah kita cari bersama, kalau Firman merupakan orang tertinggi kelima di antara ke-6 orang tersebut. Soal nomor 33, urutan peserta dalam barisan dari yang tertinggi sampai dengan yang terpendek adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah D. Bayu, Chandra, Dandi, Tony, Firman, dan Aji. Teks 2 digunakan untuk menjawab soal nomor 34 sampai dengan nomor 37. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Aldo, Dadang, Lisa, Lulu, Gaga, Mamat, Roni, Tio, duduk mengelilingi meja elips. Yang pertama, Gaga duduk berhadapan dengan Aldo. Yang kedua, Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Yang ketiga, Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan. Dan yang keempat, Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Jadi untuk menjawab soal nomor 34 sampai dengan nomor 37, mari kita gambarkan posisi duduk ke-8 orang eksekutif muda ini. Yang pertama, Gaga duduk berhadapan dengan Aldo. Jadi, kita posisikan Gaga duduk berhadapan dengan Aldo. Yang kedua, Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Selanjutnya, Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan. Jadi Lulu duduk berhadapan dengan Lisa. Dan yang terakhir, nomor 4, Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Oh, jadi Tio tidak bisa duduk bersebelahan dengan Aldo karena Tio harus duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Jadi, karena Mamat harus duduk di antara Tio, dan Lisa, sehingga Tio dan Lisa bisa kita geser posisinya. Yang mana tadi, Lulu harus duduk berhadapan dengan Lisa. Jadi posisi duduk Lulu juga kita geser. Selanjutnya, tersisa posisi duduk Doni, Roni, dan Dadang yang belum dapat kita tentukan. Soal nomor 34, pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Dadang duduk di antara Gaga dan Tio. B. Roni duduk dipisahkan 3 kursi dengan Tio. C. Roni dan Dadang duduk tepat berhadapan. D. Tio duduk di sebelah Roni. Atau E. Mamat duduk berhadapan dengan Dadang. Selanjutnya, mari kita analisis jawaban yang tepat untuk soal nomor 34, di mana opsi A menyatakan bahwa Dadang duduk di antara Gaga dan Tio. Nah, jadi hal ini tidak mungkin terjadi karena Gaga dan Tio sudah duduk bersebelahan. Sehingga opsi A adalah jawaban yang salah. Kemudian untuk opsi B, Roni duduk dipisahkan 3 kursi dari Tio. Seandainya Roni kita letakkan di depan Mamat dan Dadang kita letakkan di depan Tio, maka jarak antara Tio dan Roni hanya dipisahkan 2 kursi.
yaitu Gagah dan Dadang. Sehingga opsi B juga merupakan jawaban yang salah. Untuk opsi C, nyatakan bahwa Roni dan Dadang duduk tepat berhadapan. Hal ini juga tidak mungkin karena sisa dari ke-8 eksekutif yang duduk tersebut adalah Roni dan Dadang, dan mereka tidak mungkin bisa duduk berhadapan. Opsi D menyatakan bahwa Tio duduk di sebelah Roni. Hal ini juga tidak mungkin karena Tio posisi duduknya sudah diapit oleh Mamat dan Gagah. Jadi, opsi D juga merupakan jawaban yang salah. Untuk opsi E, Mamat duduk berhadapan dengan Dadang. Hal ini mungkin bisa terjadi apabila kita menggeser Dadang dan Roni. Dan ini merupakan satu-satunya opsi yang masuk akal dari kelima opsi yang tersedia. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 adalah E, Mamat duduk berhadapan dengan Dadang. Soal nomor 35, bila Mamat dipisahkan oleh 2 kursi dengan Dadang, pernyataan di bawah ini yang benar adalah Untuk menjawab soal nomor 35, mari kita analisis jawaban yang tepat. Opsi A menyatakan Mamat dan Roni dipisahkan oleh 2 kursi. Jawaban ini kurang tepat karena posisi Roni dan Mamat dipisahkan oleh 3 kursi, yaitu Tio, Gagah, dan Dadang. Opsi B menyatakan Mamat dan Aldo duduk berseberangan. Hal ini juga tidak tepat karena orang yang duduk berseberangan dengan Mamat adalah Roni. Opsi C, Dadang dan Tio duduk berhadapan. Hal ini benar, tapi kita lihat dulu opsi D-nya. Opsi D menyatakan kalau Lisa duduk di sebelah Gagah. Hal ini juga tidak benar, karena yang duduk di sebelah Lisa adalah Aldo dan Mamat. Dan opsi terakhir yaitu opsi E, yang menyatakan bahwa Roni duduk di dekat Tio. Hal ini juga tidak benar, karena yang berada di dekat Roni adalah Dadang dan Lulu. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 35 adalah C, Dadang dan Tio duduk berhadapan. Soal nomor 36, bila Mamat dan Roni duduk berhadapan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah A, Gagah duduk berhadapan dengan Dadang, B, Gagah duduk di sebelah Mamat, C, Lisa duduk di sebelah Dadang, D, Roni duduk di antara Lulu dan Dadang, atau E, Dadang duduk di antara Aldo dan Lisa. Untuk menjawab soal nomor 36, mari kita analisis pilihan yang ada. Opsi A menyatakan kalau Gagah duduk berhadapan dengan Dadang. Hal ini tidak benar, karena Gagah dan Dadang duduk bersebelahan. Opsi B menyatakan kalau Gagah duduk di sebelah Mamat. Hal ini juga tidak benar, karena orang yang berada di sebelah Gagah adalah Dadang dan Tio. Opsi C menyatakan kalau Lisa duduk di sebelah Dadang. Hal ini juga tidak benar, karena orang yang duduk di sebelah Lisa adalah Aldo dan Mamat. Opsi D menyatakan kalau Roni duduk di antara Lulu dan Dadang. Hal ini benar, tapi kita lihat dulu opsi E-nya. Yang mana opsi E menyatakan kalau Dadang duduk di antara Aldo dan Lisa. Hal ini juga tidak benar, karena posisi duduk Dadang dan Aldo serta Lisa itu sudah sangat jauh. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 adalah D, Roni duduk di antara Lulu dan Dadang. Soal nomor 37, di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar adalah A, Lulu duduk di antara Roni dan Aldo, B, Lisa dan Dadang dipisahkan oleh Aldo, C, Mamat duduk di antara Tio dan Lisa, D, Lulu dipisahkan 2 kursi dengan Gagah, atau E, Dadang duduk di antara Gagah dan Tio.
Untuk menjawab soal nomor 37, mari kita analisis bersama pilihan jawaban yang ada. Perlu diingat lagi kalau soal nomor 37 itu menanyakan pilihan yang tidak benar. Jadi, mari kita analisis. Yang pertama, pilihan A menyatakan kalau Lulu duduk di antara Roni dan Aldo. Pilihan jawaban ini benar, karena berdasarkan gambar bisa kita lihat kalau Lulu duduk di antara Aldo dan Roni. Pilihan B menyatakan kalau Lisa dan Dadang dipisahkan oleh Aldo. Hal ini juga benar, karena Aldo menjadi salah satu orang yang memisahkan Dadang dan Lisa. Opsi C menyatakan kalau Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Hal ini juga benar, karena berdasarkan gambar bisa kita lihat kalau Lisa dan Tio menjadi orang yang mengapit Mamat. Opsi D menyatakan kalau Lulu dipisahkan dua kursi dengan Gagah. Hal ini juga benar, karena berdasarkan gambar bisa kita lihat kalau Lulu dipisahkan dua kursi dengan Gagah, yaitu Roni dan Dadang. Untuk opsi E, Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Nah, jawaban ini tidak tepat, karena Dadang duduk di antara Roni dan Gagah. Sehingga, jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 adalah E, Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Teks 3 digunakan untuk menjawab soal nomor 38 sampai dengan nomor 40. Seorang siswa menyusun rencana kursus 3 dari 5 mata pelajaran yang bisa diambil, yaitu matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan kesenian. Peraturan mengambil kursus sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus mengambil 3 mata pelajaran. Yang kedua, jika mengambil kesenian, ia tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Yang ketiga, jika mengambil IPA, ia harus mengambil matematika, demikian pula sebaliknya. Yang keempat, jika mengambil kesenian, ia dapat mengambil IPS. Soal nomor 38, di antara pasangan kursus yang tidak bisa diambil bersamaan adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 adalah A, IPS dan bahasa Inggris. Pasangan kursus yang tidak bisa diambil bersamaan adalah IPS dan bahasa Inggris. Karena bila mengambil bahasa Inggris, maka tidak boleh mengambil kesenian. Pilihan yang tersisa hanya matematika dan IPA, padahal hanya tinggal satu mata pelajaran yang harus diambil, karena matematika dan IPA tidak boleh dipisahkan. Soal nomor 39, di antara pilihan di bawah ini, yang tepat diambil kursus adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 39 adalah E, matematika, IPA, dan kesenian. Pilihan kursus yang tepat diambil adalah matematika, IPA, dan kesenian. Soal nomor 40, jika siswa mengambil kesenian sebagai pilihan pertama, maka pasangan kursus yang harus ia ambil adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 adalah matematika dan IPA. Apabila siswa tersebut mengambil kesenian sebagai pilihan pertama, maka pasangan kursus yang harus diambil adalah matematika dan IPA. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 adalah E, matematika dan IPA. Oke, mungkin itu tadi soal dan pembahasan materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, satu kata, bila kita benar-benar ingin mencapai suatu hal, pasti nggak ada cara mudah untuk mendapatkannya. Jadi tetap semangat, pantang menyerah, terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Oke, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.